Halo para pejuang lahan sempit dan sobat si paling organik. Pernah nggak sih kalian lihat drum minyak bekas, terus mikir, ini kalau dibuang jadi polusi, kalau dijual cuma dapat receh? Nah, hari ini kita bakal membedah sebuah life hack tingkat dewa yang bikin tetangga satu desa pada iri. Kita bakal bahas gimana caranya mengubah drum minyak bekas jadi pabrik kol organik yang estetik dan gak makan tempat. Siapkan catatan karena ini adalah definisi sebenarnya dari sampah jadi emas. Operasi plastik drum bekas. Langkah pertama, bukan sulap, bukan sihir, tapi pakai pisau pemotong. Drum minyak bekas dipotong jadi 2 bagian. Eits, jangan lupa kasih lubang-lubang kecil di bawahnya. Kenapa? Biar akarnya bisa bernapas dan air nggak menggenang. Kalau menggenang, nanti akarnya curhat karena sesak napas alias busuk. Setelah itu, kasih lubang di sisi kanan kiri buat tali pengait. Kita bikin sistem gantung, 2 drum jadi 1 set. Hasilnya rapi, cakep, dan yang pasti nggak bikin lantai teras kalian penuh tanah. Jujur deh, siapa yang di sini pengen punya kebun tapi terasnya seuprit sampai kucing mau lewat aja harus miring? Menurut kalian, sistem gantung 2 drum jadi 1 set begini sudah cukup menyelamatkan lahan kalian belum? Tulis pendapat kalian ya, kita diskusi di bawah. Buat kalian yang hobi belanja media tanam mahal, mending uangnya ditabung buat nikah. Buat yang lain maksudnya. Sumber kita kali ini membocorkan kalau kita nggak perlu beli tanah nutrisi mahal. Cukup pakai tanah nutrisi buatan sendiri, yang tutorialnya bisa kalian intip di karya-karya sebelumnya. Hemat biaya, kualitas juara. Menanam itu ada seninya guys, nggak bisa asal cemplung kayak masukin mie instan ke air mendidih. Kalau mau hasil kol yang montok, padat, dan bikin mata segar, kalian harus jadi manajer jadwal yang handal. Ingat, kol itu tanaman yang punya perasaan. Maksudnya punya kebutuhan suhu yang spesifik. Catat kalender kol ini baik-baik ya. Tim musim semi, mulailah semai bibit di bulan Maret, lalu pindah tanam ke dalam drum pas bulan April. Tim musim gugur, kalau kalian lebih suka suasana adem, semai di bulan Juli dan pindah tanam di bulan Agustus. Nah, ini aturan penting soal jarak sosial yang sering dilanggar pemula. 1 drum itu cuma boleh diisi 1 bibit kol aja. Jangan serakah, jangan dipaksa berdua atau bertiga cuma demi hemat tempat. Kalau mereka berdesakan, nanti malah rebutan nutrisi kayak rebutan warisan yang gak kelar-kelar. Biarkan 1 kol jadi raja di singgasananya sendiri, supaya ukurannya bisa maksimal dan gak kuntet. 1 lagi rahasia kecil. Setelah dipindah tanam, langsung kasih minum yang banyak sampai airnya meresap sempurna. Setelah itu cukup siram rutin setiap 2 hari sekali saja. Ingat, kol itu butuh air tapi nggak mau berenang. Jadi pastikan drainase drum yang kita buat di awal tadi berfungsi dengan baik, biar akarnya nggak curhat karena sesak napas alias busuk. Nah, setelah sebulan, kol bakal masuk masa pertumbuhan kilat. Di sini mereka butuh asupan gizi ekstra. Kasih pupuk kotoran domba yang sudah difermentasi atau pelet organik. Jangan lupa siram air biar nutrisinya langsung nyes diserap akar. Terus, sekitar 20 hari kemudian, kol kalian butuh glow up. Potong daun-daun bagian bawah yang sudah tua atau sakit. Tujuannya biar sirkulasi udara lancar dan cahaya matahari bisa masuk sampai ke hati. Maksudnya sampai ke sela-sela tanaman. Nah, poin paling menariknya ada di sini. Anti pestisida club. Kalau kalian anti sayuran kimia, tapi benci lihat ulat pesta pora di kol kalian, solusinya bukan disemprot racun, tapi pakai jaring anti serangga. Tutup rapat sekelilingnya, dijamin ulat-ulat itu cuma bisa memandang kol kalian dari jauh sambil nangis di pojokan. Bayangkan, kalau kol organik seger tanpa pestisida ini sudah siap panen di teras rumah kalian. Menu apa yang pertama kali bakal kalian masak? Capcay hangat, kol goreng legendaris, atau dimakan mentah buat lalapan? Share resep andalan kalian di bawah ya. Nah, setelah melewati 3 bulan masa penantian yang penuh drama, mulai dari ngurusin pupuk sampai pasang jaring pengaman ala agen rahasia, akhirnya momen yang paling ditunggu tiba juga. Waktunya panen raya. Bayangkan, kol yang dulu cuma bibit kecil imut-imut, sekarang sudah berubah jadi bulatan hijau besar yang padat dan berat di dalam drum gantong kalian. Jujur deh, rasanya itu beda banget sama kol yang kalian beli di supermarket yang sudah melewati perjalanan ribuan kilometer.
Kol hasil keringat sendiri ini jauh lebih renyah, segar, dan aromanya itu loh, aroma kemenangan. Karena kita murni pakai pupuk organik dan perlindungan jaring tanpa setetes pun pestisida kimia, kol ini dipastikan sehat dan aman 100% buat keluarga tercinta. Nggak ada lagi tuh rasa was-was mikirin sisa racun serangga di sela-sela daunnya. Yang paling keren dari aktivitas ini adalah pembuktian kalau menanam itu nggak butuh skill dewa atau sertifikat petani legendaris dengan pengalaman puluhan tahun. Sumber kita sudah membuktikan kalau metode ini sangat ramah buat pemula. Asalkan kalian punya kemauan buat potong drum bekas dan telaten nyiram tiap 2 hari sekali, kalian sudah bisa jadi juragan kol di rumah sendiri. Tapi sebelum kalian buru-buru ambil pisau buat panen, saya mau tantang kalian dulu nih. Coba bayangkan, kalau kol segar ini sudah ada di dapur kalian sekarang. Menu apa sih yang bakal kalian masak pertama kali buat ngerayain keberhasilan ini? Apakah mau dibikin kol goreng yang lagi viral? Atau malah mau dibikin capcay sehat penuh gizi? Tulis resep andalan kalian di kolom komentar ya. Siapa tahu bisa jadi inspirasi buat teman-teman pejuang organik lainnya. Kenapa kalian harus coba cara ini sekarang juga? Ini dia alasannya. Pertama, estetika tingkat tinggi. Halaman rumah jadi hijau, rapi, dan cantik karena sistem gantungnya. Kedua, hemat biaya dan lahan. Pakai drum bekas dan pupuk organik buatan sendiri itu murah banget. Plus nggak makan tempat di lantai teras kalian. Ketiga, kesehatan terjamin. Kalian nggak perlu lagi belanja kol di supermarket yang kita nggak tahu kadar pestisidanya. Dan terakhir, sangat mudah. Cocok buat kalian yang baru mau belajar bertani tapi takut gagal. Nah, Sobat Kreatif, itulah tadi bedah tuntas kita tentang perjalanan panjang seonggok drum minyak bekas yang tadinya cuma jadi penghuni gudang, sekarang resmi naik kasta jadi apartemen mewah buat kol-kol organik kita. Ternyata kunci dari kebun yang subur itu bukan cuma soal lahan luas, tapi soal kreativitas dan sedikit sentuhan operasi plastik pada barang bekas. Ingat ya, aktivitas cerdas ini bener-bener ramah buat pemula. Kalian nggak butuh gelar sarjana pertanian atau pengalaman berpuluh-puluh tahun buat mulai menanam. Yang kalian butuh cuma kemauan buat mulai bergerak dan sedikit keberanian buat tangan jadi kotor demi hasil yang bikin tetangga satu komplek pada iri dan pengen ikutan belajar. Nah, sebelum saya benar-benar pamit, saya mau tantang kalian semua yang masih nonton sampai detik ini. Kira-kira setelah melihat transformasi drum bekas ini, barang rongsokan apa lagi nih yang ada di rumah kalian yang kira-kira bisa kita sulap jadi kebun gantung yang gak kalah keren? Apakah ban bekas? Atau mungkin jerigen bekas deterjen? Tulis ide gila kalian di kolom komentar ya. Saya bakal baca satu-satu dan siapa tahu ide kalian yang bakal kita bedah di video selanjutnya. Terima kasih banyak sudah menyimak video ini sampai habis. Kalau kalian merasa video ini bermanfaat dan bikin kalian pengen langsung bongkar gudang cari drum bekas, jangan lupa klik tombol like, subscribe, dan share video ini ke grup WhatsApp keluarga atau teman-teman kalian yang hobi ngeluh soal harga sayur mahal di supermarket. Sampai jumpa di tips inspiratif dan bedah aktivitas cerdas berikutnya. Tetap kreatif, tetap hijau, dan yang pasti, stay organic, stay happy. Bye-bye!